Selamat pagi, sahabat Ragam. Mengawali pagi Anda hari ini, Ragam Indonesia hadir dengan sejumlah informasi yang menarik dari berbagai sudut di Nusantara. Pagi ini, Ragam Indonesia akan mengajak sahabat untuk melihat kue-kue tradisional zaman dahulu yang masih eksis hingga saat ini. Sahabat juga akan diajak untuk melihat berbagai kerajinan unik yang terbuat dari logam. Selain itu, ada juga informasi mengenai satwa yang membawa manfaat bagi kehidupan. Semuanya akan terangkum dalam Ragam Indonesia episode hari ini. Sahabat, Indonesia tidak hanya kaya dengan alamnya. Aneka hidangan kue di bumi Nusantara ini juga beragam, mulai dari yang tradisional hingga yang modern. Nah, di tengah aneka kreasi kue modern, keberadaan kue tradisional dari zaman dahulu ternyata masih banyak peminatnya loh. Ini tak lepas dari rasanya yang melegenda sehingga sulit untuk dilupakan. Ingin tahu apa saja? Berikut ulasannya. Sahabat, apakah Anda pernah mendengar kue kolombeng? Kue kolombeng merupakan roti yang berasal dari Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta. Roti ini dulunya tergolong makanan yang mewah pada masa penjajahan Belanda. Bentuknya ada yang bundar dan persegi, sementara besarnya hanya sekepalan tangan saja. Namun rasanya jangan ditanya. Anda dapat merasakan manis, empuk, dan legit dalam satu gigitan. Tidak heran jika dari tahun 1950 hingga 1990-an, roti ini menjadi cemilan favorit warga Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sekitarnya. Membuat roti kolombeng ini tidak membutuhkan bahan yang terlalu beragam. Bahan yang digunakan hanya telur, gula, tepung terigu, dan ovalet. Akan tetapi, telur yang digunakan dalam roti kolombeng cukup banyak. Untuk satu resep saja membutuhkan 15-30 butir telur. Cara membuatnya, sahabat hanya perlu mencampurkan telur, gula, dan tepung. Tambahkan pula ovalet agar dapat mengembang. Setelah itu oleskan mentega pada cetakan agar adonan tidak gosong. Cukup tuangkan 2 hingga 3 sendok adonan ke dalam cetakan, lalu panggang dalam oven tradisional. Oven untuk roti kolombeng ini sangat unik. Ruang di dalam oven ini dapat berputar dengan teratur. Tujuannya agar roti kolombeng dapat matang merata. Pemanggangan roti kolombeng membutuhkan suhu 180 sampai 200 derajat Celcius. Setelah matang, roti kolombeng siap diangkat dan dikemas. Harganya amat terjangkau, sahabat. Anda hanya perlu merogoh kocek Rp5.000 saja untuk satu bungkusnya. Roti kolombeng ini mampu awet hingga 7 sampai 10 hari. Tertarik ingin menggoyang lidah Anda dengan kelezatan roti kolombeng yang manis dan empuk ini? Jika tadi ada kue kolombeng, sekarang ada pula kue tradisional zaman dahulu yang masih ada hingga sekarang. Namanya kue satu. Bukan berarti bentuknya seperti angka 1 ya. Kue satu disebut juga kue satu kacang hijau atau kue koya. Membuat kue dimulai dari proses menyangrai kacang hijau selama 30 menit. Sebelum disangrai, kacang hijau terlebih dahulu dicuci dan dijemur. Sangrai kacang hijau hingga warnanya berubah menjadi kecoklatan. Kini saatnya kacang hijau masuk ke dalam proses penggilingan. Proses ini bertujuan untuk memisahkan kacang dan kulitnya. Setelah selesai, saatnya giling kembali biji kacang hijau dengan gula hingga berbentuk tepung. Perbandingan antara gula dan kacang hijau adalah 1:1. Jadi jika kita menggiling 10 kg kacang hijau, maka gula yang digunakan sebanyak 10 kg juga. Kue satu ini sangat bergizi, sahabat. Bayangkan saja, dalam 100 gram kacang hijau saja terdapat 5,4 gram protein dan 81 kalori. Sangat bermanfaat, bukan? Setelah kacang hijau dan gula menjadi tepung, saatnya mencetak kuenya. Tekan adonan ke dalam cetakannya dengan ibu jari. Tujuannya agar kue tidak hancur saat dikeluarkan. Cara mengeluarkannya adalah dengan mengetuk-ngetuk cetakan sehingga kue akan lepas dari cetakannya. Kemudian kue satu pun dijemur. Pada zaman dahulu, setelah kering dijemur, kue satu sudah dapat dinikmati. Namun sekarang perlu ada proses pemanggangan untuk menghilangkan bakteri. Nah, kue satu pun siap dikemas. Bagaimana, sahabat? Tertarik untuk mencoba kue zaman dahulu yang masih eksis hingga sekarang ini? Kue sangko adalah kue nikmat yang berasal dari Ranah Minang, Sumatera Barat. Kue ini tidak hanya dijadikan oleh-oleh semata, namun kue sangko juga mempunyai peranan penting dalam tatanan budaya masyarakat Minang. Di Padang Pariaman, Sumatera Barat,
Sebelum pesta perkawinan berlangsung, biasanya datanglah iringan pengantar juadah atau seserahan dari anak daro atau calon pengantin perempuan untuk marapulai calon pengantin laki-laki. Nah, salah satu dari juadah itu terdapat kue sangko ini. Namun selain dapat kita temui di acara perkawinan ataupun toko cenderamata, sejak dahulu kue sangko sudah dijajakan keliling kampung sebagai mata pencarian warga. Kue yang mempunyai tekstur renyah ini mempunyai rasa yang manis berasal dari gula saka atau gula merah. Mari kita intip pembuatannya. Pertama, siapkan beras ketan atau sipurwik, lalu disangrai selama 2-3 menit. Setelah disangrai, haluskan beras ketan menggunakan alat penghalus sampai menjadi tepung. Setelah itu, kita siapkan gula merah, lalu haluskan agar dapat tercampur dengan mudah dengan tepung sipurwik. Lalu campurkan tepung beras ketan dan gula merah yang sudah dihaluskan tadi. Jangan lupa juga berikan garam secukupnya saja sesuai selera. Campur semua bahan lalu ayak sampai benar-benar halus. Setelah itu bahan yang sudah siap tinggal dikukus. Kukus sampai tekstur sudah mulai mengeras. Kue sangko pun siap dinikmati sambil bercengkrama. Selamat mencoba sahabat Ragam. Bagaimana ya rasanya memakan tanah liat yang dipanggang? Tapi untuk warga Tuban, Jawa Timur, memakan tanah liat panggang tak berbeda seperti kita memakan stik coklat. Makanan dari tanah liat yang diberi nama ampo ini sudah menjadi makanan tradisional yang dipercaya masyarakat Tuban dapat menguatkan sistem pencernaan. Bahkan memakan tanah liat juga dipercaya sebagai obat beberapa macam penyakit. Untuk mengkonsumsi apo ini, tidak ada resep untuk memasak tanah tersebut. Cara membuatnya pun tak terlalu sukar. Pertama, pisahkan tanah liat dengan kerikil dan pasir. Pada tahap ini, tanah dipilah-pilah antara yang lembut dan yang kasar. Seperti halnya membuat adonan jajanan, maka keseragaman tanah menentukan kenikmatan dan kepulenan cemilan yang dihasilkan nantinya. Kemudian bentuk tanah menjadi kotak-kotak. Kalau kita membuat kue ada istilah kalis, ya di sini juga demikian. Membuat adonan tanah liat menjadi bentuk kotak menunjukkan bahwa adonan sudah kalis. Selanjutnya tanah liat dibentuk menjadi stik. Jika Anda lihat sepintas, pembuatannya mirip dengan pembuatan wafer stick. Setelah tanah liat dibentuk menjadi stik, kemudian dipanggang di atas tungku tradisional sampai mengeras dan kering. Tanah liat diletakkan di atas wajan dengan pemanasan tungku dan kayu. Setelah semua proses dilalui, maka tanah liat siap disajikan di meja untuk jadi teman ngobrol dan nonton Ragam Indonesia tentunya. Kalau Anda penasaran dan cukup berani, silakan berkunjung ke Tuban dan mencicipinya sendiri. Anda juga bisa meminta untuk membungkusnya sebagai oleh-oleh keluarga di rumah. Atau juga dapat membelinya di pasar dengan harga Rp20.000. Tertarik untuk mencobanya, sahabat Ragam? Sahabat, Indonesia merupakan negeri yang kaya akan mineralnya sehingga banyak menghasilkan berbagai jenis-jenis logam. Nah, kali ini Ragam Indonesia akan mengajak Anda melihat beragam hasil kreasi dari anak negeri yang terbuat dari logam. Mari kita simak sajian berikut ini. Sahabat, tentunya Anda memiliki beragam alat-alat makan ini di rumah. Rupanya, sendok dan garpu dapat memiliki nilai tambah yang lebih jika dikreasikan oleh tangan-tangan kreatif para pemuda dari kota Bandung ini. Sendok dan garpu pun dapat disulap menjadi beragam miniatur cantik untuk menghias rumah Anda. Sendok dan garpu yang digunakan terbuat dari bahan stainless. Kedua benda ini dapat dikreasikan menjadi binatang seperti kalajengking atau bisa juga dijadikan miniatur helikopter dan motor seperti ini. Cara membuat miniatur sepeda motor adalah dengan melekuk-lekukan sendok dan garpu sesuai bentuk yang diinginkan. Agar lebih mudah dilekuk, sendok dipukul-pukul dengan paku terlebih dahulu. Gerigi garpu juga dilekuk-lekuk untuk membuat berbagai bagian dari miniaturnya. Satukan pula bagian-bagian dari garpu dan sendok dengan menggunakan baut. Untuk membuat ban motor, maka logam yang telah dibentuk seperti velg dilapisi dengan solatif hitam. Lalu lapisi kembali dengan karet yang berbentuk ban. Bagian-bagian motor pun dirakit. Nah, miniatur sepeda motor dari sendok dan garpu pun siap menghiasi rumah Anda.
Sahabat, di kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, terdapat pengrajin tempat lilin hias yang terbuat dari aluminium. Jika dipandang sekilas, tempat lilin ini mirip dengan kap lampu, bukan? Tempat lilin ini sudah dipasarkan ke mancanegara seperti Eropa karena bentuknya yang unik. Tempat lilin ini pula sering dijadikan hiasan untuk hotel. Seperti apa ya cara membuatnya? Bahan utama untuk membuat tempat lilin ini adalah lembaran aluminium. Cara membuatnya, siapkan pola di atas lempengan aluminium ini terlebih dahulu. Dengan cara menempel pola gambar di atas aluminium, kemudian potong sesuai dengan polanya. Lalu ukir dengan cara memukulkan paku ke aluminium sesuai dengan pola. Kemudian lempengan aluminium tersebut akan dirakit membentuk tabung atau balok. Setelah dirakit, selanjutnya tempat lilin diberikan cat. Warna yang diberikan pun beragam sehingga banyak pilihan warna. Saatnya pengemasan. Tampilannya yang cantik dan awet membuat tempat lilin ini banyak digemari oleh masyarakat. Anda tidak perlu khawatir akan karat sebab aluminium menghasilkan oksida sehingga tidak akan berkarat. Cantik bukan? Di tempat lilin, bahan logam juga dapat dijadikan lampu. Lampu yang terbuat dari logam memberikan kesan antik tersendiri. Membuat lampu pada mulanya sama dengan membuat tempat lilin, yaitu dengan menggambar pola di atas logamnya kemudian gunting. Agar pola lebih terlihat di atas logam, maka cara yang dilakukan adalah dilekukan. Melekukan logam dilakukan dengan cara memahat. Dengan adanya pahatan seperti ini, maka akan membuat pola yang ada di atas logam menjadi semakin hidup. Kemudian panaskan logamnya. Proses pemanasan ini perlu dilakukan agar pahatan semakin sempurna. Logam-logam tersebut kemudian dicuci bersih untuk menghilangkan bekas terbakar. Tidak lupa, logam perlu proses pengamplasan agar semakin mengkilat. Lalu pasangkan bagian lampunya dengan baut. Lampu gantung dari logam sudah jadi. Bagaimana? Tertarik untuk menjadikan lampu gantung ini sebagai pemanis di ruang tamu Anda? Menyangka jika ukiran-ukiran cantik ini terbuat dari selongsong peluru. Ukiran selongsong peluru ini dapat Anda temui jika Anda berkunjung ke Desa Kamasan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Untuk membuat ukiran selongsong peluru, pertama selongsong peluru dipanaskan selama 3 menit. Tidak lupa diputar-putar agar permukaannya melunak dan mudah ukir nantinya. Peluru ini didapat dari sisa-sisa latihan tentara di Surabaya. Kemudian cairkan getah damar agar selongsong lebih kuat dan mudah diukir. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati karena berbahaya bisa melukai kulit nantinya. Jika sudah mencair, masukkan ke dalam selongsong peluru. Masukkan pula kayu untuk pegangan selongsong. Dinginkan getah damar selama 1 hari sampai mengeras. Motif ukiran pun bermacam-macam. Namun motif yang banyak dipesan adalah motif pewayangan. Untuk mengukirnya, selongsong peluru kecil diperlukan waktu 1 hari, sementara selongsong peluru besar diperlukan waktu 2 hari. Ukiran selongsong peluru juga ada yang dibuat vas bunga. Lihat sahabat, bentuknya tidak seperti selongsong peluru lagi bukan? Selongsong dipanaskan kembali untuk mengeluarkan getah damarnya. Kemudian dibersihkan kembali dengan air dan potas agar terlihat semakin bersih. Tidak cukup dengan air saja, selongsong dibersihkan kembali dengan asam jawa karena asam jawa dapat membersihkan berbagai jenis logam. Setelah selesai dibersihkan, warnanya akan mengkilap seperti emas ya. Setelah itu, ukiran selongsong peluru dijemur setengah hari saja. Harga ukiran selongsong peluru ini dijual beragam, mulai dari Rp50.000 hingga Rp1,2 juta. Kerajinan ukiran selongsong peluru ini sudah banyak yang memesan hingga luar Bali seperti Surabaya sampai Riau. Menarik sekali bukan ukiran selongsong peluru ini? Sahabat, Tuhan tentu memiliki tujuan dalam menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Seperti halnya berbagai hewan yang ada di muka bumi ini, semuanya pasti memiliki manfaat tersendiri. Nah, Ragam Indonesia akan mengulas mengenai beberapa fauna yang bermanfaat. Seperti apa? Mari kita saksikan berikut ini. Sahabat, ada yang tahu makhluk lucu yang satu ini?
Badannya yang bulat dan besar serta wajahnya yang imut membuat siapapun akan gemas dibuatnya. Iya, ini adalah musang bulan atau musang pandan yang berasal dari Asia Timur atau Asia Tenggara. Secara morfologi, panjang badan musang bulan hampir sama dengan panjang bututnya, yaitu sekitar 50 hingga 64 cm. Sementara telinganya agak panjang, berkisar antara 4 hingga 6 cm. Berat musang bulan bervariasi, tergantung usia dan jenis kelamin. Musang bulan dewasa beratnya antara 3,6 hingga 5 kg. Dengan berat seperti ini, tidak heran jika musang bulan memiliki bentuk yang bulat. Bulu musang bulan juga bervariasi, tergantung pada daerahnya. Untuk daerah Lampung, biasanya musang bulan berwarna orange, sedangkan di Sumatera Utara, musang bulan yang ada di sana berwarna hitam. Musang bulan juga memiliki motif di kepalanya sehingga seperti memakai topeng. Meski tergolong hewan pemakan segala atau omnivora, musang bulan sangat suka biji kopi. Namun biji kopi yang dikonsumsi musang bulan bukanlah biji kopi biasa. Dia hanya ingin memakan biji kopi yang matang dan memiliki kualitas baik. Wah, unik sekali ya tingkahnya. Sahabat, musang bulan juga memiliki manfaat untuk manusia. Dia bisa menjadi hewan peliharaan yang lucu serta dapat menghilangkan stres dan rasa penat Anda. Selain itu, hasil dari ekskresi musang bulan ini dapat dijadikan bahan baku kopi dengan kualitas terbaik. Banyak bukan manfaat dari musang bulan ini? Hewan yang memiliki manfaat selanjutnya adalah kambing etawa. Hewan ini sudah terkenal sebagai penghasil susu etawa yang baik bagi tubuh manusia. Kambing etawa awalnya didatangkan dari India yang disebut dengan kambing Jamnapari. Badan kambing ini cukup besar dengan tinggi mencapai 90 hingga 127 cm untuk kambing jantan. Sementara kambing betina bisa mencapai 92 cm. Berat kambing jantan pun dapat mencapai 91 kg, sedangkan kambing betina dapat mencapai 63 kg. Ciri kambing etawa adalah telinganya yang panjang dan terkulai ke bawah. Bentuk dahi dan hidungnya pun cembung, sementara tanduknya tidaklah panjang. Kambing etawa sangat menyukai daun kaliandra untuk makanannya. Kambing etawa memang terkenal akan susu yang dihasilkannya. Dalam satu hari, kambing etawa dapat menghasilkan 2 hingga 3 liter susu segar. Susu etawa memiliki khasiat untuk mempermudah pencernaan dan penyerapan makanan. Sebab susu kambing etawa memiliki asam lemak antimikroba serta kaprilat dan asam kaprat. Selain itu, susu etawa dipercaya dapat menurunkan kolesterol. Sekilas hewan ini mirip sekali dengan lintah, namun ukurannya lebih besar dan hidup di laut. Ya, teripang. Teripang atau timun laut merupakan istilah hewan invertebrata Holotureida atau hewan yang tidak bertulang belakang dan dapat dikonsumsi. Teripang merupakan hewan yang hidup di lumpuran pasir dan di sekitar terumbu karang. Sejak zaman dulu, teripang dijadikan bahan untuk pengobatan oleh raja-raja Cina karena memiliki banyak manfaat. Teripang laut mengandung protein yang tinggi hingga mencapai 86,8% yang sangat baik untuk penderita diabetes mellitus. Protein yang tinggi ini akan meregenerasi sel pankreas untuk meningkatkan produksi insulin yang baik bagi penderita diabetes. Selain itu, teripang juga dapat mengatasi luka bakar, luka gores, mengatasi kulit gatal, jerawat, dan sebagainya. Serangga yang satu ini mungkin tidak asing lagi bagi Anda, karena serangga ini sempat sering muncul di layar kaca akibat racun yang dikeluarkannya. Benar sekali, inilah tomcat. Tomcat atau rock beetle merupakan serangga yang termasuk dalam keluarga kumbang besar. Hewan ini dapat memiliki panjang tubuh hingga 1,5 inci. Warna kulitnya kuning gelap dengan kepala yang berwarna hitam. Sekilas, tomcat ini berbentuk seperti semut. Meski begitu, ternyata tomcat juga memiliki sayap dan dapat terbang. Namun sayapnya dilipat di bagian punggungnya, sehingga wajar jika kita jarang melihat tomcat memiliki sayap. Sebenarnya tomcat berhabitat di persawahan ataupun di hutan bakau. Namun akibat berkurangnya lahan persawahan dan bakau, maka tomcat pun menyebar ke pemukiman warga. Sahabat, buat sebagian orang tomcat merupakan hewan yang merugikan karena bisa menyebabkan kulit gatal dan melepuh. Tapi tahukah Anda sahabat, hewan ini bisa dikatakan sebagai sahabat petani. Sebab tomcat merupakan pestisida alami untuk mengusir hama wureng, sebab ini merupakan makanan bagi si tomcat.
Sahabat, apapun ciptaan Tuhan meski terkadang membawa musibah seperti Tomcat ini, pasti ada hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Jangan beranjak terlebih dahulu dari televisi Anda ya sahabat, karena Ragam Indonesia masih akan hadir untuk memberikan liputan yang unik dan menarik lainnya.